إنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل رمالي فهب لي توبة جلالي وعمري ناكث في كل يوم وذنبي زائدا كيف تبالي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذلك أهل فإنك رد فمن نرجو سواك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para jemaah masjid Ratul Muttaqin, Kelurahan Muda Laut yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, dan yang saya muliakan. Marilah kita sama-sama dan tidak bosan-bosan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Ratul Muttaqin yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah sekaligus melanjutkan pengajian yang rutin kita laksanakan setiap malam Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi apa yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa pula menerima semua amal soleh yang sudah kita kerjakan selama ini. Tentunya saya tidak bosan-bosan mengingatkan kita semua, terutama diri saya sendiri, sekecil apapun amal yang kita kerjakan dengan niat ikhlas karena Allah akan mengharapkan ridha Allah, pasti Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Namun sebaliknya, sebanyak apapun, sebesar apapun amal yang kita kerjakan, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan ridha Allah, juga pasti Allah akan menolaknya. Pasti Allah tidak akan menerimanya. Inilah yang sangat kita khawatirkan. Justru itu mari kita pasang niat dengan ikhlas mata-mata mengharapkan ridha Allah apapun amalan yang kita kerjakan, termasuk pengajian ini. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa pula mengampuni semua dosa-dosa kita yang terlalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kajian kita pada malam hari ini adalah masuk salat Jumat, bab salat Jumat. Pengertian daripada
Salat Jumat itu menurut bahasanya lah sembahyang berjemaah, ya. Salat Jumat artinya ialah salat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur hari Jumat. Seulang lagi, pengertian salat Jumat ialah salat yang dikerjakan 2 rakaat dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur hari Jumat. Hukum salat Jumat adalah fardu ain bagi setiap orang yang memenuhi syarat. Fardu ain bagi setiap orang yang memenuhi syarat, yaitu orang Islam, laki-laki, merdeka, baligh atau dewasa, dan dalam keadaan mukim atau bukan musafir. Itulah jadi hukum sembahyang Jumat fardu ain. Atas siapa? Bagi orang yang telah memenuhi syarat. Syarat itu ialah Islam, laki-laki dan laki-laki yang merdeka. Berarti laki-laki yang hamba tidak masuk, atau budak, tidak wajib. Tapi di kita di Indonesia ni, khususnya di Jambi, tak ada, ya. Bahkan di negara pun tak ada lagi hamba saya tu. Tapi inilah yang ada dalam kitab fikih. Kita itu laki-laki yang merdeka. Kita semua ini merdeka, ya. Tak ada yang hamba, tak ada yang hamba, semua merdeka. Hamba itu kan dibeli, dijual belikan. Zaman dahulu di negara Arab itu, ya, hamba itu dibeli. Kalau dibeli itu sama dengan barang. Apa yang nak diapakan orang tu untuk beli, yang beli, terserah dia lah tu. Misalnya saya beli mahpus, itu sudah saya lah. Namun semua barang. Begitulah hinoyo jadi hamba sehari waktu itu. Tapi kita ada lagi sudah dibatalkan oleh Tuhan. Tak boleh lagi hamba saya. Itu boleh jual belikan, ya, dan boleh dimerdekakan. Baligh, saat yang ketiga baligh atau dewasa. Kemudian yang keempat, dalam keadaan mukim. Mukim artinya menetap, tidak musafir. Sebagai dalil yang menunjukkan perintah salat Jumat ini, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Jumat yang sudah kita hafal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Jumat ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan salat min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au, segeralah kamu pergi memenuhinya, ya. Segeralah kamu kepadanya mengajarkan mengingat Allah, ya. Fas'au ila dzikrillah, segera kami Allah mengingat Allah itu ialah salat Jumat. Wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun,
Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Dan inilah dasar bahwa salat Jumat itu ya udah wajib hukumnya fardu ain. Jadi kalau tidak ada uzur, orang yang tidak ada uzur, kalau dia tidak mengajar Jumat, tetap dia berdosa. Jumat adalah ganti zuhur. Jadi itulah sebagai dasar Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat Jumat. Kalau sudah dipanggil untuk pergi sholat Jumat, ya segala pergi ke Jumat untuk sholat Jumat. Tinggal kalau jual beli, jual beli itu sebagai wakil, ya. Sebab waktu itu waktu ayat turun, ya waktu sholat Jumat, orang banyak menunggu keluar, ada jual beli bahan dagangan dari Syam. Pada waktu itu, Nabi biarlah dulu karena ayat nanti melarang. Nabi sembahyang di mana sama-sama Nabi bawa tebal gitu. Jadi jual beli dulu ada. Itu. Dan datanglah pembantu tadi menegak, ya. Wahai orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk sholat Jumat itu maksudnya, pergilah cepat segera pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Wajarul baik, tinggalkanlah jual beli. Jual beli itu mewakili, bukan jual beli biar dia itu, ya. Tinggalkanlah kalau dia sebagai buruh, tinggalkanlah dulu. Pergilah ke Jumat. Ya, kalau dia seorang guru, tinggalkan ngajar dulu. Kalau dia seorang pedagang, tinggalkan pedagang dulu. Pergilah Jumat dulu. Kalau dia pergi mukat, dulu, tinggalkan mukat dulu. Kalau dia sudah nangkul, tinggalkan nangkul dulu. Menjelang Jumat boleh lah, tapi kalau sudah ada Jumat, tinggalkan itu. Segera ke masjid, ya. Jadi jual beli itu mewakili, bukan sebenarnya jual beli yang dilarang tu. Petani yang nyangkul sudah nyangkul dulu, Jumat. Kalau sudah sampai waktu dan masuk waktu, tinggalkanlah nyangkul dulu, balik lalu ke rumah, pergilah sampai Jumat dulu. Nanti Jumat, kaki. Setelah selesai mau, Faiza kuliyatis shalah fantashiru bil ardh. Apabila telah selesai kamu melaksanakan sholat Jumat, fantashiru bil ardh, bertebar kamu di muka bumi itu. Maksudnya apa? Ya, yang ke kantor balik ke kantor, yang kumuh balik ke kumuh kalau masih nak kumuh lagi. Yang kebun balik ke kebun. Yang tukang, ayo balik jadi tukang. Sudah sholat Jumat tadi. Yang bertoko buka toko balik. Dan seterusnya, ya. Itu sudah Tuhan bukan itu. Idza quliyatis shalah fantashiru bil ardh. Fantasi itu bertebar kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, semoga kamu mendapat keberuntungan. Nah, kemudian dalam sabda Nabi SAW untuk memperkuat ayat tadi, Nabi SAW telah bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat itu adalah wajib, ya, wajib dilaksanakan pada waktu ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, bi jama'atin, dalam berjemaah. Jadi salat Jumat itu dikatakan kewajiban atas tiap-tiap orang muslim dengan berjemaah. Illa arba'atan, kecuali yang tidak wajib ada 4 macam, 4 golongan. 1, abdun mamlukun. Pertama adalah hamba sahaya tadi, dia tak wajib Jumat. Kedua, awimra'atun, perempuan atau perempuan. Yang ketiga, ausabiyun, anak-anak. Au maridun, keempat, orang yang sakit. Itu dah wajib, ya. Jadi yang wajib itu orang yang tidak
Ya, tidak tu tadi ada salah satu daripada 4 tu. Jadi yang diwajibkan itu laki-laki, perempuan tak. Hamba saya yang merdeka yang wajib tu. Jadi yang lain hamba saya tak wajib. Sobiyun, anak-anak tak wajib. Tapi kalau dia mengajukan boleh. Misalnya anak yang umur 10 tahun, 11 tahun kan dia lomba dia. Dia mengajar Jumaat, sah sembahyangnya sah, asal dia memenuhi syarat penuhi syarat sembahyang tu. Namun dia belum wajib. Orang sakit itu juga tidak wajib. Maka itu salat Jumaat dilaksanakan pada waktu zuhur. Laksanakannya pada waktu zuhur karena dia adalah ganti zuhur. Yaitu mulai dari matahari tergelincir ke barat, ya, berakhir apabila bayang-bayang tiap sesuatu telah sama panjangnya dengan bendanya atau sampai waktu asar. Jadi salat Jumaat sampai waktu asar lah, sama waktu zuhur. Misalnya kalau ada orang sembahyang Jumaat jam 2, salah. Nah, karena masih waktunya. Sah itu. Seandainya kan. Karena masih waktunya. Mulai dari zuhur, mulai masuk zuhur sampai asar. Itu waktu Jumat juga sama. Nah itulah ya keterangan tentang salat Jumat. Kemudian syarat-syaratnya. Syarat salat Jumat ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu ada sebanyak 4 ya. Syarat yang wajib Jumat itu ada 4 macam. Siapa yang diwajibkan sembahyang Jumat? 1, orang Islam. Jadi orang kafir tidak masuk, orang kafir tidak wajib. 2, baligh. Mulai baligh itu wajib Jumat. Keluar anak kecil tadi, kan anak kecil tak wajib. Tapi kalau dia sembahyang, ikut sembahyang Jumat, asal dia tidak mengganggu, betul solatnya, nah itu diterima Tuhan. Ada pahalanya. Pahalanya untuk dia dan untuk kedua orang tuanya. Ketiga, berakal. Dia orang gila, orang lolo, tak wajib. Keempat, laki-laki. Keempat, laki-laki. Syarat yang kelima, merdeka. Syarat 6 kalau sana ya. 6 tu. Syarat wajib sembahyang Jumat ada 6. Saya ulang lagi. 1, Islam. 2, baligh. 3, berakal. 4, laki-laki. 5, merdeka. Yang tadi itu bukan hamba. 6, tidak ada uzur. Tidak ada uzur yang dibolehkan dalam syarat. Jadi ada nanti uzurnya. Kalau boleh tinggalkan Jumat itu ada uzurnya. Kalau salah satu uzur itu, kalau kita tidak ada sembahyang boleh. Tapi ganti dengan salat zuhur, ya. Sudah ingat tadi salat wajib Jumat ada 6. Pertama, Islam. 2, baligh. 3, berakal. 4, laki-laki. 5, merdeka. 6, tidak ada uzur. Adapun uzur yang dapat menggugurkan kewajiban Jumat itu adalah sebagai berikut. Uzur yang membolehkan kita tidak ada sembahyang, menggugurkan kewajiban namanya. Jadi tidak wajib tak jadi itu. Video sebagai berikut, yaitu terdiri dari 1, 4 cuman ya. Uzur Jumat ada 4. Kalau lain daripada 4 tu dah ada uzur, tak boleh uzur. 1, sakit. Kalau kita sakit, tak ada pergi ke Jumat, itu uzur. Faham tu? Jadi nombor 1 sakit. 2, dalam perjalanan musafir. Jadi kalau kita pergi musafir tak wajib. Tapi musafir yang jauh perjalanan itu
perjalanan yang boleh kita sembahyang jamaah tu. Musafir ketiga hujan lebat. Itu juga kau ada payung. Kalau ada payung dapat usahakan pergi. Kalau dapat jalan ya sudahlah. Atau itu hujan lebat, kalau dek pula enak, kita takut. Itu dah apa-apa, dah dosa dah. Nah, hujan lebat, angin pula, kalau dek pula, kalau delas ya, mentilah pergi, boleh dah pergi. Tapi kalau hujannya biasa, ada payung, buyur lah, usaha, ya, itu. Ada, nanti, jadi ingat itu. Yang tiga, keempat, kesukaran-kesukaran, kesukaran-kesukaran lain. Apa itu kesukaran-kesukaran lain? Berarti misalnya ketakutan dengan dirampok di jalan. Takut kena rampok misalkan, takut dengan perampok, atau takut dengan binatang buas, atau takut dengan orang yang nak dendam dengan kita. Itu boleh juga nak sembahyang. Dia nak dendam dengan kita, nak inteng kita. Hari kita nak jadi pergi Jumaat kerana takut dia dendam dari ini mencari kita nak dibunuh yang bisa. Itu boleh termasuk uzur. Atau lagi orang sakit di rumah yang tak dapat ditinggalkan. Orang nak tik orang lain, awak dewek yang ada. Itu juga boleh. Itu namanya termasuk uzur lain tadi. Apa namanya? Kesukaran-kesukaran lain. Ya. Faham tu? Di rumah sakit, ada orang sakit di rumah. Wah Jumaat kau. Tapi awak dewek yang ada rumah tu. Orang lain nak tidak nunggu. Itu boleh lagi kita nak sembahyang Jumaat. Itu uzur lain tadi. Takut ganggu binatang buas, takut apa nama tu? Rampok. Takut orang lagi hutang dengan awak, dia nak bawa pisau, nak bawa golok, sedap lah. Itu, tak ada. Itu yang menjadikan uzur Jumaat. Sakit, 1, 2 dalam perjalanan, atau musafir, 3 hujan lebat, 4 kesukaran-kesukaran lain. Itu contoh kesukaran-kesukaran lain itu banyak. Seperti ya ketakutan tadi dari rampok itu, atau takut dengan binatang buas, atau takut orang yang dendam dengan kita, termasuk banjir. Ya bau etik. Mana nak sembahyang dengan banjir ya? Itu boleh. Tapi kalau masih dapat usahakan. Dah ke banjir tu maksudnya banjir di tengah kita kau jangan semua, atau banjir tu sampai ke masjid. Kan dulu pernah tu kau dah sah 2003 pada sembahyang Jumaat tu. Ya 2003 di Masjid Islamia, saya ingat ada sembahyang Jumaat tu. Masuk air. Masuk air. Ya, sebab rumah saya memang tengah rumah dengan water lutut. Tengah rumah saya tu water lutut. Pemega tu bau. Ya. Nah. Tu bau dan ada bau. Batanak dia bau. Buat amen kan, itulah buat amen itulah mayang itulah kalau tidur itulah makan itulah. Tahun 2003 saya ingat. Sama juga tahun 2000 tahun 1955 tu lebih bakal lagi. Itu setengah dah. Setengah meter lagi itu bau sambung dengan hari itu 55. Saya ingat. Saya tahun 55 itu sudah kelas 10 sekolah. Tapi ingat saya. Dia kalau dibandingkan dengan 55 di 2003 tadi itu setengah meter lagi. Setengah meter lagi. Itu sama dengan 2055. Masih besar 55 lagi. Itu kan kalau banjir uzur ya. Nah kemudian syarat sah lagi. Tadi syarat wajib sudah ada. Berapa syarat wajib ni? Ingat? 6. Islam, Malaya, akal, laki-laki, mereka tidak ada uzur. Sah
Ya, salsa itu 4. Pertama, diadakan di daerah tempat tinggal, baik di kota maupun di desa. Jadi sekok desa itu boleh naikkan Jumat